لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة واليوم الرفل مشرقا أمرا رضيت له الدوام الكل يهتف لأدم فالدرب صبر والتزام فالله بارك خطوتي وراني كونا بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Terutama yang senantiasa kita syukuri apabila kita mendapatkan dua kenikmatan yang harus kita usahakan dan harus kita ikhtiarkan. Dua kenikmatan itu adalah pertama, sehatul faham, pemahaman kita adalah pemahaman yang benar, dan kenikmatan yang kedua yaitu adalah husnul qasdi, yaitu adalah hati kita adalah hati yang ikhlas. Barang siapa yang telah mendapatkan dua kenikmatan ini dalam kehidupan dia di dunia ketika beribadah kepada Allah, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan Islam. Karena barang siapa yang diberikan kenikmatan Islam, belum tentu pemahaman dia benar, dan belum tentu pula orang yang diberikan ikhlas, maka dia pemahamannya benar. Tapi barang siapa orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan Islam, lalu Allah sempurnakan kenikmatan itu dengan kenikmatan pemahaman yang benar dan hati yang ikhlas, sempurna segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Makanya kita bersyukur apabila kita menjadi seorang manusia yang dimudahkan untuk menyelenggarakan ilmu, supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar, pemahaman yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Karena siapapun yang mendapatkan ini, dia telah mendapatkan modal dari separuh kenikmatan yang besar. Tinggal bagaimana dia menempa hatinya supaya hatinya ikhlas dan kalbunya murni, berkata dan berbuat semata-mata untuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita bersyukur apabila kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat kita dari ilmu yang benar dan hati yang ikhlas, tulus di dalam berkata dan berbuat. Tidak ada yang kita inginkan kecuali adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai kajian, saya terutama meminta maaf terlebih dahulu atas keterlambatan, kondisi jalanan yang luar biasa. Tetapi kalau melihat sejuknya masjid ini, Masya Allah, 3 jam terlambat juga tidak apa-apa, Insya Allah. Masya Allah, moga-moga tiap masjid kayak gini adem banget ini ya. Jadi kemudian keringat saya berangsur-angsur hilang setelah masuk. Jadi kita memohon maaf atas semua keterlambatan dan semoga semua diberikan oleh Allah keberkahan atas apa yang telah ditunggu insya Allah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya di antara perkara yang harus kita pahami, hari ini kita hidup pada satu zaman yang begitu berat. Karena sesungguhnya mempertahankan keimanan pada zaman fitnah bukan perkara yang mudah, tetapi sesungguhnya mempertahankan keimanan pada zaman fitnah merupakan sesuatu yang sulit. Karena sesuatu yang paling cepat tergadaikan ketika kita menapak pada zaman fitnah, yaitu adalah keimanan. Sampai Rasulullah SAW mengibaratkan dengan sesuatu yang menakutkan. Orang yang di pagi harinya dia beriman, sore harinya menjadi kafir. Dan orang yang sore harinya beriman, pagi harinya menjadi kafir. Dia jual kehormatan dirinya untuk mendapatkan sekeping dari kehormatan dunia. Makanya Rasulullah sampai bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran.
yabi'adinahu bi'aradi minad dunya. Rasulullah sampai mengatakan, bergegaslah kamu di dalam beramal sebelum datangnya zaman fitnah yang begitu gelap menyelimuti kehidupan. Saking begitu pekatnya kegelapan pada zaman itu, orang pagi harinya dia beriman, sore harinya dia kafir, sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir. Dia jual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dan ternyata yang menjadi penjual itu adalah penjual agama. Orang yang justru ngerti agama, tetapi justru menjual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Itulah zaman yang kemudian hari ini kita tinggal di dalamnya. Sehingga kemudian ketika kita mengerti tentang konteks keadaan kita hari ini, maka kita memerlukan kewaspadaan supaya apa yang kita miliki dari iman tidak sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi, yaitu adalah orang yang menggadaikan iman kita ketika kita menapak pada zaman fitnah, karena orang yang menggadaikan iman tidak ada tempat kecuali hinaan kelak pada kehidupan di akhiratnya ketika dia menggadaikan imannya dalam kehidupannya yang singkat. Orang yang hidup pada zaman fitnah itu bermacam-macam. Ada orang yang menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Ada orang yang menjadi orang yang awam. Ada orang yang menjadi muhibbud dunia, ketika dia selalu mengikuti dunia. Dan ada orang yang hidup pada zaman ketika berada pada zaman fitnah, maka dia menjadi orang yang gharib, yang diibaratkan dan diisyaratkan oleh Nabi dengan sebuah kata ghuraba. Jadi ternyata orang yang hidup pada zaman fitnah itu produknya beda-beda. Ada produk orang yang jahil, ada orang yang awam, ada orang yang mereka menggadaikan kehidupannya untuk mendapatkan dunia. Tetapi ada pula orang yang hidup pada zaman fitnah disebut dengan orang yang gharib, orang yang terasing. Ketika kita kemudian mendapatkan keterangan bahwasanya Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya setiap orang yang hidup pada zaman fitnah, apabila mereka telah menetapkan kesetiaan kepada Nabi, maka dia telah menjadi orang yang gharib atau orang yang terasing. Karena orang yang terasing bukan orang yang mereka justru menjauh dari Nabi, tetapi orang yang terasing justru mereka yang telah mengikrarkan kesetiaan kepada Nabi, maka itulah orang yang terasing sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat terkenal untuk menggambarkan keterasingan itu adalah hadis yang ditetapkan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Ketika Nabi menyampaikan kepada kita, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladzina yufsiduna alladzina yuslihuna ma afsadahun nas. Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan bagaimana beratnya pada zaman ketika orang akan mengikuti beliau, di mana Nabi sudah mengisyaratkan dengan sebuah bahasa yang lugas dan gampang untuk dipahami. Bada'al islamu ghariban, sesungguhnya Islam itu mulainya terasing. Wa sayaudu ghariban, dan sesungguhnya akan kembali terasing. Fatuba lil ghuraba, maka sesungguhnya beruntung sekali al-ghuraba, orang yang terasing itu. Maka dikatakan kepada Nabi, siapa orang yang terasing itu sifatnya ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, alladzina yuslihuna ma afsadahun nas, yaitu mereka yang berbuat salih ketika manusia pada zamannya dalam keadaan tenggelam di dalam kerusakan dan penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari sunnahnya Rasul. Di situ kita mendapati kata gharib adalah merupakan anugerah, di mana ini merupakan status yang diberikan bukan oleh orang biasa, tetapi status gharib ataupun ghuraba yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan adalah, yang menyampaikan adalah Rasulullah. Sebuah kata yang luar biasa, indah untuk didengar, tetapi sangat berat untuk dipegang dalam kehidupan. Karena ternyata orang yang terasing, mereka senantiasa berada di dalam kesetiaan kepada nabinya di tengah manusia yang mencoba berkhianat dan selingkuh dari ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahukah kita, ghuraba itu ternyata ada dua, kata Imam Ibnu Rajab. Kalau kita selama ini mengertinya ghuraba itu cuma satu, ketika ana dan antum menepati jalan sunnah dari apa yang disampaikan oleh Nabi, maka itulah yang kita sebutkan bahwasanya kita ghuraba. Sebuah status yang menjadikan kita betul-betul berat ketika menjalankan apa yang telah kita timba dalam ilmu. Tapi ternyata
Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyampaikan kepada kita, ghuraba itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu lebih rendah kualitasnya daripada tingkatan yang kedua, di mana banyak orang yang memilih tingkatan yang pertama tetapi tidak mau memilih pada tingkatan yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Kashful Qurbah. Di dalam kitab Kashful Qurbah juz yang pertama, maka Imam Ibnu Rajab mengatakan ghuraba itu yang pertama, yaitu adalah man yuslihu nafsahu ingda fasadin nas. Yang pertama adalah orang yang mereka berusaha menjadi solih ketika sahabatnya, teman-temannya, dan manusia di sekitarnya itu rusak. Maka mereka kemudian mensolihkan diri mereka, memperbaiki diri mereka, memperbaiki muamalah mereka kepada Allah, dan mereka meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Mereka menjadi solih sendiri ketika manusia rusak. Dia tidak menoleh kepada sahabatnya, dia tidak menoleh ke kanan, dia tidak menoleh ke kiri. Dia hanya perhatikan bagaimana hubungan dia solih kepada Allah. Dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dia tidak noleh kanan, dia tidak noleh kiri, dan dia tidak ikut serta terhadap apa yang harusnya dia lakukan ketika harusnya juga dia mengingatkan kepada masyarakatnya ketika jatuh di dalam kerusakan. Ghuraba yang semacam ini, kata Imam Ibnu Rajab, itu ghuraba yang banyak. Karena ghuraba yang pertama adalah ghuraba yang tidak memiliki konsekuensi apapun, gampang, ringan. Bagaimana dia melazimi masjid, bagaimana kemudian dia melazimi ibadah-ibadah yang zahir dia kerjakan, dia melazimi sunnah yang dia pelajari, maka selesai tugas yang dia lakukan dan dia tunaikan. Bagaimana dia menjadi solih, satu, hanya di hadapan Allah dan tidak memperdulikan rusaknya keadaan yang di sekitarnya. Ini yang pertama. Dan ini merupakan derajat yang rendah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Lalu beliau sebutkan yang kedua. Derajat yang kedua merupakan derajat yang jauh lebih sedikit daripada jauh lebih besar keutamaannya daripada derajat yang pertama. Tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada jumlah yang pertama. Kalau jumlah yang pertama masih agak banyak. Orang-orang yang mereka akan mengikuti sunnah Rasulullah, memperhatikan kesolihan mereka di hadapan Allah, itu masih banyak. Tapi ada yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab, beliau memberikan taklik, memberikan komentar. Jumlah yang kedua itu kemudian lebih sedikit, keutamanya lebih besar, tetapi konsekuensinya jauh lebih berat. Apa yang beliau sampaikan? Man yuslihu ma afsadan nas wa huwa a'lal qismaini wa afdaluhuma. Ghuraba yang kedua adalah ghuraba yang kemudian mereka menjadi solih untuk diri mereka, dan mereka tidak membiarkan kerusakan-kerusakan terjadi di sekitarnya. Mereka berusaha untuk menyembuhkan kerusakan itu dan berusaha mengembalikan kehormatan Islam dan kehormatan sunnah pada tempatnya, dan mengambil sunnah-sunnah Nabi yang dibuang di parit kehidupan, dikembalikan pada tempat yang tertinggi dan tempat yang paling mulia. Dan ini merupakan ghuraba yang kedua, karena dia bukan hanya solih menjalankan sunnah, tetapi dia berusaha menyembuhkan kerusakan yang terjadi pada umat, mengembalikan sunnah pada tempat yang tertinggi, menjumput sunnah yang dibuang dalam parit kehidupan, ditempatkan pada tempat-tempat yang paling mulia dalam kehidupan. Maka sesungguhnya inilah ghuraba yang kedua. Dan ghuraba yang kedua ini ghuraba yang berat. Kenapa? Konsekuensi dianya lebih berat, kewajiban yang harus dia tunaikan menjadi lebih banyak, dan konsekuensinya menjadi lebih beragam daripada ghuraba dengan sifat yang pertama. Oleh karenanya tentunya kita tidak ingin untuk kemudian menjadikan diri kita ini kan ala kadarnya. Kalau kita beriman, kalau ada pilihan yang lebih baik, kenapa kita harus memilih yang biasa? Bukankah kita ditanamkan untuk meminta itu yang terbaik? Sebagaimana doa kita di dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa, kenapa harus jadi makmum? Makanya kemudian surat Al-Furqan ini dikatakan oleh Imam Qurtubi mengajarkan kepada kita ulul himmah. Bagaimana seseorang itu mempunyai keinginan yang tinggi, bahwasanya ketika dia telah menetapkan dirinya sebagai ghuraba, ya jangan jadi yang pertama, ayolah kita jadi yang kedua. Bagaimana kita melihat kerusakan yang terjadi pada umat, kemudian kita tidak hanya berusaha mensolihkan diri kita, melazimi masjid, tutup mata dan tutup telinga terhadap keadaan,
tapi kita berusaha mengembalikan, menjemput sunnah yang hari ini dibuang dalam planet kehidupan itu, kita kembalikan ke tempat yang paling tertinggi untuk kita puja. Karena jalan keselamatan yang kita minta itu adalah jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian sebelum kita menyampaikan bagaimana prinsip ini kita harus pegang, karena inilah prinsip. Saya ingin menyampaikan bahwasanya jangan kita memilih yang pertama kalau memang kita berkesempatan untuk memilih yang kedua. Karena ternyata ikut memikirkan agama Allah ketika agama Allah direndahkan dan ketika agama Allah dinistakan, itu merupakan sesuatu yang sangat besar pahalanya dan paling cepat untuk menjadikan amalan timbangan kebaikan kita itu berat di sisi Allah. Kalaulah diri kita memberikan minum kepada seekor anjing, ternyata ikhlas dilakukan, mampu menyelamatkan kehidupan wanita bahagia, wanita yang berzina kemudian diampuni oleh Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, hanya memberikan tetesan yang menyembuhkan kehausan dari seekor anjing, apalagi ketika kita mengembalikan agama Allah pada tempat yang paling mulia, maka pastinya ini merupakan amal yang paling besar di sisi Allah, karena sesungguhnya Allah itu paling cinta ketika agamanya itu diberikan perhatian dan kita menjadi para penolongnya agama Allah, sebagaimana para sahabat menjadi penolongnya sunnah, sebagaimana kaum Hawari menjadi penolongnya Nabi Isa alaihi salam. Makanya kemudian prinsip kita, ayo bagaimana kemudian ketika kita menapak pada zaman fitnah yang berat, jangan sampai kemudian kita hanya mensolihkan diri kita, tetapi diri kita menjadi muslih. Karena antara solih dengan muslih itu beda banget. Solih adalah kesolihan yang kita bangun untuk diri kita, itu namanya solihun. Kita benar, kita ikhlas, kita melakukan amal sesuai dengan apa yang kita ambil dari Nabi dan para sahabat, itu solih. Tapi bukan hanya solih, tapi ada derajat yang kedua yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu derajatnya muslih. Derajat muslih itu adalah derajat dia solih untuk dirinya, tetapi dia menarik kesolihan kepada umat di sekitarnya, supaya umat itu tidak sampai terjatuh di dalam kerusakan, supaya umat tidak terseret kepada pintu-pintu neraka, dan supaya umat tidak tertipu oleh buayan, tipuan-tipuan manis oleh wali-walinya syaitan. Maka sesungguhnya kita harus menjadi muslih untuk mencoba memberikan kontribusi kepada agama Allah ketika hari ini kita lihat berbagai macam kerusakan itu terjadi di mana-mana. Saya sampaikan Bapak, hari ini sebelum kita meneruskan ini, hari ini tuh keadaan Masya Allah bertubi-tubi. Saya kemarin melakukan perjalanan safar ke perbatasan Rohingya. Bagaimana kemudian kita betul-betul kesulitan masuk ke dalam, dan qadarullah kita tidak bisa masuk. NGO kemanusiaan yang berkumpul di Malaysia ingin melakukan safar ke Rohingya, tidak mampu masuk. Tahukah kita bahwasanya Masya Allah kita akhirnya bertemu dengan para pengungsi Myanmar yang bertahan di kota Malaysia, ya. Di situ kita melihat, Masya Allah, Syam ini, Suriah saja belum selesai mereka menangis, belum selesai mereka merasakan beratnya perjalanan hidup mereka ini, belum selesai. Ini Rohingya sudah kemudian merintih. Dan ternyata Rohingya itu kasusnya ini agak unik dibandingkan dengan Suriah. Kenapa? Suriah masih banyak diuntungkan dengan berbagai macam kelebihan yang Allah berikan. Apa? Daya magnetnya besar. Karena banyak orang yang siap datang ke Suriah. Karena apa? Itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah. Tanah yang akan menjadi tempat kumpulnya pasukan Imam Mahdi. Dan tanah yang akan menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan tempat tonggak terakhir kemenangan itu terjadi di daerah Syam. Akhirnya magnetnya itu besar, orang itu berbondong-bondong datang ke Suriah. Tapi beda dengan Rohingya. Rohingya itu tidak memiliki keberkahan tempat sebagaimana keberkahan tempat yang dimiliki oleh Suriah. Dan tahukah kita, Masya Allah, ternyata Rohingya, ya, itu betul-betul beliau itu terkepung. Mereka itu terkepung. Kita bisa bayangkan Pak, bagaimana sebuah wilayah kecil dihuni sekitar 2 sampai kemudian beberapa ratus ribu, di mana mereka tidak bisa keluar. Berbagai macam lapisan-lapisan kemudian memblok mereka, tidak bisa keluar. Jalan keluar mereka itu cuma satu, yaitu adalah melewati lautan. Dan melewati lautan pun mereka tidak punya persediaan apa-apa. Jadi kalau kemudian kita sering melihat gambar ada seorang laki-laki yang dibakar hidup-hidup di masjid, kemudian diambil, kemudian anak-anaknya dipotong-potong dagingnya, kita bertemu dengan para pengungsi dan berkata, semua gambar itu bukan gambar editan, itu memang asli.
Jadi saya punya gambar-gambar yang saya masih khawatir ini gambar hoak atau enggak, editan atau enggak. Saya perlihatkan kepada mereka ini. Mereka mengatakan semuanya itu betul. Dan semuanya terjadi, Masya Allah. Dan ternyata kita hanya ingin memberikan bantuan kemanusiaan saja begitu sulit masuk. Karena tidak mudah, junta militer yang menguasai Myanmar itu betul-betul kejam. Dan sangat ketat dia. Sangat ketat, setiap wisatawan yang masuk ke dalam itu diperiksa ketat. Tidak bisa kemudian langsung pergi ke Rohingya, itu tidak bisa. Apa yang terjadi ikhwan? Jeritan-jeritan yang ada di Rohingya tidak pernah terdengar oleh telinga kita dan tidak pernah terlihat oleh mata kita sampai sekarang. Padahal tiap harinya mereka itu terbunuh setiap waktunya dan darahnya itu membasahi bumi Rohingya tanpa ada yang tahu di antara kita. Orang kafir mati di daerah Eropa, suaranya nyaring, terdengar sampai memengkakkan telinga kita. Ada orang yang mati kena kopi sianida, Masya Allah 2 bulan tidak selesai-selesai beritanya. Tapi orang Rohingya yang meninggal dunia tiap hari dibakar, dibunuh, itu Masya Allah kita tidak pernah dengar. Seakan-akan untuk menunjukkan kepada kita, Masya Allah ada apa dengan harga kaum muslimin sampai begitu murahnya, sampai kemudian kita pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi Masya Allah memberikan bantuan pun tidak bisa. Jadi setiap ada kemudian NGO kemanusiaan yang ingin masuk ke dalam itu selalu ditutup. Kalaupun terpaksa ketika dia mendapatkan tekanan, maka terpaksa dibuka. Antum tahu sebelum dibukanya itu semua masyarakat Rohingya sudah ditakut-takuti dengan ancaman pistol dan senjata. Jangan sampai ada yang bicara apapun. Kalau sampai ada yang bicara, ditembak. Nanti kemudian langsung dibakar. Jadi kemudian ketika ada lembaga kemanusiaan, hak asasi manusia yang masuk, tanya. Dan setiap bertanya, mereka menjawab tidak apa-apa. Kenapa? Itu di bawah ancaman. Pergi, bantuan ditinggalkan, bantuan diambil oleh junta militer. Disisakan sedikit untuk rebutan bagi mereka. Masya Allah. Makanya Masya Allah, itulah keadaan. Belum lagi dengan keadaan di Suriah. Aleppo hari ini, Masya Allah, sampai kemudian kita mendapati ada salah satu kaum muslimin yang meminta fatwa, boleh nggak kami membunuh istri kami kalau kami khawatir bahwasanya nanti dijadikan tawanan dan dijadikan pelampiasan syahwat. Masya Allah, sampai meminta fatwa seperti demikian. Ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah, inilah Islam. Kalau kemudian kita hanya mengambil gharibnya, yaitu adalah gharib yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dosa besar kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sengaja untuk memutar mata, sengaja untuk menutup mata, dan sengaja untuk menutup telinga, dan tidak peduli tentang apa yang terjadi di antara kita dan kaum muslimin. Makanya pilihan kita, prinsip hidup kita itu, kata Imam Ibnu Rajab, kalau boleh menukil apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, jangan jadi yang pertama gitu loh. Jadilah yang kedua kalau kemudian kita memang mampu untuk memberikan yang kedua. Dan inilah yang menjadikan kita prinsip hidup kita ketika hidup pada zaman fitnah. Jangan hanya menjadi ghuraba, yaitu ghuraba yang solih untuk dirimu sendiri di hadapan Allah, tapi jadilah ghuraba yang bersifat muslih bagi keadaan sekitar. Karena banyak sekali yang memerlukan bantuan kita dan memerlukan keikutsertaan kita ketika membantu agama Allah supaya tegak di atas muka bumi. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kemudian kita sudah mengerti bahwasanya tidak ada hal yang paling kuat kecuali adalah bagaimana kita ingin menjadi bagian dari lokomotif untuk menjadi muslih bagi keadaan, maka yang kita maksimalkan apa? Yang kita maksimalkan yang pertama adalah dakwah. Jadi kemudian kita memaksimalkan dakwah supaya menjadi obat atas getirnya zaman ini. Ketika mereka telah jatuh di dalam kerusakan, kesyirikan dan kekufuran dan tindakan-tindakan penyimpangan yang begitu jauh, maka sesungguhnya salah satu obat dari getirnya zaman fitnah itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita mengemas dakwah menjadi salah satu bagian prinsip kehidupan supaya keterasingan ini menjadi hilang. Nah, kita harus pahami, harus benerin dulu. Menjadi terasing itu nilainya besar, pahalanya besar. Tapi menjadi terasing itu jangan dinikmatin keadaannya. Itu yang salah. Yang menjadi kesalahan pemahaman itu adalah ketika kita terasing, kemudian kita menikmati keterasingan itu dan membiarkan kita selalu terasing. Salah. Padahal keterasingan itu harus dilawan supaya apa? Supaya keterasingan itu menimpa kepada kemungkaran dan kemakrufan itu menjadi sesuatu yang dikenal dan tidak lagi terasing. Kenapa sih sunnah dan kebenaran hari ini menjadi terasing? Ya disebabkan karena kita tidak maksimal menegakkan panji kebenaran sampai menjadikan kebenaran itu menjadi terasing.
Yang tidak terasing dosa dan kemaksiatan. Makanya Syekh Salman Fahad Al-Auda itu berkata, salah satu tata cara berpikir yang salah adalah orang itu kalau menganggap dirinya terasing itu dinikmatin tanpa dia berusaha untuk menyampaikan bagaimana keterasingan itu hilang. Padahal kalau kita mendapati diri kita terasing, ya berusaha supaya kamu tidak terasing di keluargamu dan masyarakatmu. Sampaikan yang benar semacam apa, supaya yang terasing itu dosa, yang terasing itu kemaksiatan, yang dikenal itu sunnah dan kema'rufan. Coba lihat di pondok. Yang di pondok itu, bagi yang pernah di pondok mungkin, yang di pondok itu yang asing itu apa? Dosa, maksiat itu terasing kalau di pondok. Sunnah tidak terasing kalau di pondok. Kenapa? Amar ma'rufnya berjalan, efektif. Makanya orang yang melakukan dosa itu terasing kalau di pondok. Pacaran, aib kalau anak pondok. Digundul, baca surat pernyataan di depan semua santri. Saya telah berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, surat menyurati 4 kali, dibaca, didengerin sama santri, Masya Allah. Dia terasing dia. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkarnya tegak. Orang dengerin musik sama, gundul. Jadi kalau lihat Anda santri gundul, itu kalau tidak mencuri, pacaran, mendengarkan musik, kemudian keluar komplek tanpa izin. Tapi nanti kalau ke pondok jangan langsung nyari yang gundul-gundul ya. Cari yang nggak gundul. Kemudian kita cari kenapa mereka kemudian sampai semacam itu? Karena kemudian mereka betul-betul sunnah itu ditegakkan, amar ma'ruf ditegakkan, dakwahnya ditegakkan, sampai orang yang melakukan dosa di pondok mereka harus sembunyi-sembunyi. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Ada yang punya Walkman, mereka dengarkan musik walaupun itu diharamkan secara syariat dan diharamkan secara ketentuan aturan pondok. Mereka sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena dakwah berjalan. Orang yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Yang terasing bukan kemakrufan, bukan sunnah. Yang terasing itu dosa. Kenapa keadaan itu bisa berjalan berbeda ketika mereka keluar dari pondok? Yang dosa menjadi makruf, yang melakukan kemakrufan menjadi terasing. Ya karena lemahnya kita ketika kita berdakwah untuk menjadi bagian untuk menyembuhkan segala macam masalah, sampai ketika kita lemah di dalam usaha untuk mengislahkan umat, sampai akhirnya apa? Kita mendapati sunnah itu menjadi terasing, lalu kemudian yang kita dapatkan yaitu adalah kebenaran itu menjadi terasing dan kemaksiatan itu menjadi terkenal. Inilah yang menjadikan akhirnya faham prinsip hidup kita bukan menjadi sholih, tapi prinsip hidup kita adalah menjadi muslih. Dan muslih itu betul-betul bagaimana kemudian kita ikut di dalam kontribusi supaya kemudian kita berusaha menyembuhkan penyakit yang menimpa kepada umat, menyembuhkan penyakit yang menimpa kepada kaum muslimin, supaya mereka sembuh penyakitnya dan mereka mampu kembali kepada ajaran yang benar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian kita hari ini mengemas prinsip kehidupan kita. Ketika kemudian kita sudah berada dalam zaman fitnah, ikut serta dalam lokomotif dakwah kita dan lokomotif di dalam kita membantu umat. Sebelum kita membahas secara panjang lebar, kita bahas dulu, yaitu adalah yang pertama, apa yang kemudian harus kita lakukan ketika kita mendapati hal semacam ini menimpa kepada umat. Maka dikatakan oleh para ulama, dakwah itu harus ditegakkan sebagaimana dakwah yang disampaikan di dalam risalah Robbaniyah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita ikut serta dalam dakwah, ada 5 pokok hal yang harus kita pahami ketika kita ikut serta di dalam kita menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Apa 5 perkara yang harus kemudian kita perhatikan ketika kita berdakwah supaya kita menjadi kontributor untuk mengembalikan umat kepada kejayaannya dan mengembalikan umat kepada kemuliaannya. Makanya kemudian ketika dakwah ada perkara sawabit, ada perkara pokok yang harus kemudian kita mengerti ketika kita ikut serta di dalam dakwah. Kenapa? Setiap orang pasti harus memberikan kontribusinya dalam dakwah sesuai dengan kemampuannya. Walaupun hanya menyebarkan tulisan ataupun kemudian menyampaikan dengan kata-kata nasihat atau membungkusnya dengan poster yang dia buat, maka sesungguhnya dia ikut serta di dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Jangan sampai kita kalah ya dengan namanya laba-laba yang membantu Nabi.
laba-laba itu membantu Nabi atau tidak? Membantu Nabi. Bukankah Nabi ketika masuk ke gua Sur, maka kemudian siapa yang langsung membuat sarang laba-laba di depan gua? Yaitu laba-laba. Jangan sampai kita kalah dengan burung merpati. Ketika Nabi masuk ke gua Sur, burung merpati langsung membuat sarang di depan lubang, di depan pintu gua, supaya orang musyrikun yang melihat tempat itu tidak menyangka kalau tempat itu dilewati oleh Nabi. Burung saja itu memberikan kontribusi untuk Islam. Sebagaimana kodok diceritakan oleh Imam Son'ani dalam kitabnya Subulus Salam, itu memberikan kontribusi. Makanya kita mengetahui kenapa kodok itu dilarang untuk dibunuh. Makanya suike itu haram sebenarnya, walaupun enak ya. Karena saya orangnya dari kultur keluarga Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah itu masih menganggap halal, walaupun kalau kita rujuk kepada pendapatnya fikih, 3 madhab mengharamkan. Di antara pendapat ilahnya, sebab diharamkannya kodok itu apa? Karena dia haram untuk dibunuh. Kodok itu tidak boleh dibunuh. Kenapa kodok tidak boleh dibunuh? Imam Son'ani menyebutkan salah satu alasannya, yaitu adalah ketika api membakar Nabi Ibrahim, maka kodok itu mengambil air secukupnya, kemudian dia mencipratkan air itu kepada api yang sedang membakar Nabi Ibrahim. Dan kita harus paham ya, api yang membakar Nabi Ibrahim itu betul-betul besarnya luar biasa. Karena pada saat itu ketika mereka memusuhi Nabi Ibrahim tidak dan belum memiliki orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim. Makanya sampai Imam Ibnu Katsir menerangkan, sesungguhnya ketika api sedang membakar Nabi Ibrahim, kalaupun ada burung yang lewat di atas asapnya, burung itu akan menjadi matang. Karena saking besarnya api yang membakar Nabi Ibrahim. Imam Ibnu Katsir juga menerangkan tentang seorang wanita tua, buta di pinggir hutan. Ketika dia mendengar Nabi Ibrahim itu akan dibakar, dia sedih. Kenapa dia sedih wanita tua itu? Bukan karena dia sedih memikirkan Nabi Ibrahim. Ditanya, ma yuhzinuki, apa yang menjadikan kamu itu bersedih wahai wanita tua yang buta? Kemudian wanita itu berkata, saya sedih karena saya buta, saya sakit-sakitan, saya tidak bisa mengumpulkan kayu untuk menambah kayu yang bisa membakar lebih besar api untuk membakar Nabi Ibrahim. Masya Allah, itu kalau kita gregetan banget itu ya, kita ketak gitu. Tapi itulah konteks yang saat itu terjadi. Tapi Masya Allah, tetapi apa yang terjadi? Sampai kemudian akhirnya kodok mengambil bagian, kemudian melemparkan itu airnya sebagaimana semut. Sampai kemudian kisah-kisah itu diabadikan secara abadi di dalam kitabnya para ulama, memberikan pelajaran tanpa langsung kepada kita. Lah kalau kodok, semut, dan kemudian sarang laba-laba, dan kemudian sarangnya burung merpati, mereka ikut serta untuk membantu agama Allah ketika dinistakan dan dihinakan. Pertanyaan kita, nah kita telah melakukan apa untuk agama ini ketika kita ingin menjadi muslih dalam kehidupan sunnah, dan bukan hanya cukup menjadi solih dalam kehidupan kita. Solih silahkan, tapi kalau kita bisa menjadi muslih, kenapa harus menjadi solih? Maka kemudian di sini kita kemudian memahami, ketika kita ikut serta di dalam lokomotif, ya, lokomotif untuk kemudian membebaskan keterasingan yang menimpa kepada umat hari ini ketika mereka tidak mengenal tentang sunnah, keterasingan itu harus kemudian dilakukan dengan beberapa hal untuk disembuhkan. Maka keterasingan itu ada 5 prinsip dakwah yang harus disepakati dulu sebelum kita menyampaikan. Apa itu kemudian 5 prinsip dalam dakwah yang dikenal oleh para ahlul ilmi sebelum ini untuk disepakati sebelum kita menyampaikan, supaya kemudian kontribusi ini betul-betul memberikan pencerahan kepada keterasingan sunnah yang hari ini tidak dikenal oleh kebanyakan masyarakat. Maka kemudian dalam kitab dijelaskan ada 5 ciri khasnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi dan menjadi ciri khas dakwahnya Nabi yang berhasil. Ya, jadi ternyata Rasulullah SAW itu kemudian berhasil mengentaskan kehidupan para sahabat dari sesuatu yang rusak menjadi masyarakat yang mulia, dari masyarakat yang tidak dikenal oleh masyarakat peradaban saat itu menjadi manusia yang terkenal di antara penduduk langit. Itu sahabat. Luar biasa ya. Sahabat itu masyarakat yang tidak pernah dikenal oleh imperium saat itu pun tidak dikenal. Makanya antum perhatikan dialognya Rabi bin Amir ketika berhadapan dengan Rustum. Kalian ini siapa? Kok datang ke kerajaan kita ingin merangi kita? Ini siapa kalian? Dan maksud kalian itu ngapain? Rabi bin Amir
Rabi bin Amir direndahkan oleh Rustum, pemimpin Persia. Mau ngapain kalian tuh datang ke sini, dan kalian ini siapa? Sebenarnya kalian ini siapa kok berani kemudian nantang kami, nyuruh kami untuk masuk Islam? Kalau tidak mau masuk Islam bayar jizyah. Itu siapa kalian? Rabi bin Amir radhiyallahu anhu sampai berkata, nahnu qaumun nu'minu billah. Kami adalah kaum yang beriman kepada Allah dan mengeluarkan manusia dari peribadatan manusia kepada manusia menuju peribadatan yang murni hanya kepada Allah. Jawaban itu mendiamkan Rustum saat itu juga dan tidak bisa berkomentar. Rabi bin Amir radhiyallahu anhu ketika akan memerangi kerajaan Persia, itu menunjukkan, masya Allah, bangsa sahabat dari kaum yang mereka itu hina, tidak dikenal, dan menjadi kaum yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, dirubah oleh dakwahnya Nabi menjadi kaum yang sangat terkenal, kemudian ditakuti oleh Romawi dan Persia. Sampai kemudian dari bangsa penggembala kambing dalam waktu tidak sampai 100 tahun menggeser dominasi dan menggantikan kepemimpinan di atas muka bumi ini menjadi khalifatullahi fil ardi, yaitu adalah para sahabat dan pengikutnya dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Insyaallah itu luar biasa. Ya, dari bangsa penggembala kambing, bangsa kemudian yang akhirnya ditakuti. Makanya sampai ada salah satu peperangan, Bapak kalau nanti membaca sirah, ada salah satu peperangan yang disebut dengan peperangan Datus Salasil. Datus Salasil itu apa? Peperangan ketika orang Romawi betul-betul kebingungan bagaimana menghadapi kaum muslimin. Ya, jadi orang-orang Romawi itu ketika mereka memerangi kaum muslimin, mereka itu ketakutan dan mereka sering kabur setiap mendengar kata takbir yang dikumandangkan oleh para salaf dulu ketika mereka bertakbir berjihad melawan Romawi. Masya Allah ya, sama-sama takbir tapi beda efeknya. Kalau hari ini kita takbir Allahu Akbar, yang dengerin ngantuk malah. Kalau dulu enggak. Makanya kemudian mereka kabur sampai komandan-komandan pasukan Romawi itu kemudian berkata, apa yang kita lakukan supaya mereka tidak kabur pasukan kita ini? Kalau setiap pasukan kita melawan Islam itu kalah, kabur, kita akan kalah terus. Kemudian komandan-komandannya berkata, sudah, kita rantai saja para tentara-tentara itu. Kita rantai, satu persatu dirantai supaya tidak keluar itu, supaya nggak kabur. Makanya kemudian peperangan itu disebut dengan Datus Salasil. Kenapa? Setiap orang Romawi kemudian diikat dia dengan rantai, satu tentara dengan tentara yang lainnya, satu tentara dengan tentara yang lainnya. Supaya apa? Kalau ada yang ingin kabur, yang satu harus narik supaya balik kamu. Tapi ternyata justru itu menjadi bumerang bagi pasukan Romawi. Dalam sekejap pasukan mereka mati ribuan karena mereka tidak bisa menyelamatkan sama sekali. Itulah Islam. Makanya kemudian kita harus belajar dakwahnya Nabi itu dakwah apa sampai dengan waktu yang begitu sekejap mampu untuk kemudian menyembuhkan penyakit umat. Karena penyakitnya orang jahiliyah saat itu parah betul. Betul-betul parah. Tapi Nabi kemudian mampu menyembuhkan dengan dakwah konsisten yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan akhirnya menjadikan umat saat itu dari kalangan salafus salih, dari bangsa sahabat dan para tabi'in menjadi bangsa yang besar, dikatuki oleh umat, kemudian betul-betul tidak mampu untuk kemudian mereka bergetar untuk melawan kaum muslimin, ya disebabkan karena keberhasilan dakwahnya Nabi. Makanya prinsip kita kembalikan dakwah sebagaimana dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita ikut serta menjadi orang yang muslih dan bukan menjadi orang yang hanya menjadi salih. Ada 5 prinsip baku yang kemudian disampaikan oleh Nabi, dan prinsip ini adalah prinsip yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa itu kemudian 5 itu? Yang pertama, kata beliau, istifa'u ma la yasihu aqdul Islam illa bihi. Dakwahnya Nabi itu mempunyai 5 landasan, 5 pilar. 5 pilar ini akan menjadi pilar yang paling kuat sampai menjadikan Nabi betul-betul prinsipnya dalam dakwah tidak bisa ditawar dan betul-betul berhasil. Padahal kita tahu ya, sebelum kita bahas pilar yang 5 ini, hambatan yang dihadapi oleh Nabi, dakwah yang kemudian bukan hambatan, dakwah yang direntas oleh Nabi adalah dakwah yang betul-betul sukses. Bukti kesuksesan dakwahnya Nabi itu apa? Ya'isal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu menjadi putus asa untuk menghadapi Rasulullah. Itulah indikator dakwahnya Rasulullah yang berhasil. Jadi dakwah itu indikator kalau berhasil itu apa? Membuat orang kafir kebingungan untuk menghadapi kaum muslimin. Itulah indikator. Karena ternyata orang musyrikun dan orang kafir ketika mereka menghadapi Nabi, betul-betul mereka itu putus asa mereka.
Makanya sampai-sampai kita mendapati di dalam Quran Allah itu mengabadikan 3 kali orang-orang musyrikun itu mencoba untuk menghambat dakwahnya Nabi dengan jalan damai. Jadi selain ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Ahzab, ada perang Hunain, itu ada 3 hambatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun untuk menghentikan laju dakwahnya Nabi. Yang pertama apa? Yaitu ketika mereka sudah mulai melihat dakwahnya Nabi berkembang terus. Orang-orang musyrikun sudah mulai gusar. Orang musyrikun kemudian mengatakan apa kepada Abu Thalib? Sampaikan itu kepada keponakanmu, wahai Abu Thalib. Kalau dia ingin harta, kami kasih harta. Kalau kemudian dia ingin wanita, kami kasih wanita yang paling cantik. Tapi kalau kemudian dia ingin menjadi raja, kami jadikan dia raja. Kalau dia ingin menjadi raja, kami akan jadikan raja. Masya Allah. Tapi Nabi apa? Beliau tidak bergeming. Beliau kemudian tidak menerima di antara 3 tawaran yang disampaikan oleh orang musyrikun. Dakwah berjalan, kemudian terus berjalan. Walaupun kemudian hambatannya semakin berat dan hambatannya semakin berat. Ini yang pertama. Kemudian ketika orang musyrikun ngelihat bagaimana dakwahnya Nabi melaju terus pelan-pelan, walaupun kemudian coba untuk ditahan, ditutup, semua kesempatan ditutup, maka kemudian akhirnya apa? Mereka kemudian mengadakan lagi kerjasama dengan Nabi untuk kemudian menghentikan dakwahnya Nabi sampai turunnya surat Al-Kafirun. Mereka berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, ta'buduna alihatana sanatan wa na'budu alihataka sanatan. Sudah gini aja Muhammad, kalau memang kita tidak bisa ketemu disebabkan dakwahmu ini sudah kemana-mana, biarkan kami menyembah kepada Tuhan kamu selama 1 tahun dan kamu menyembah kepada Tuhan kami 1 tahun, wahai Muhammad. Sudah itu, enak. Sama-sama nyembah, saling menghormati. Masya Allah. Kalau kemudian kita pikir, kalau Nabi tidak punya kekuatan yang kuat dalam pilar dakwah, pasti Nabi akan ngambil kesempatan itu kan. Dia tidak apa-apa deh, mereka nyembah kita setahun, nanti dalam setahun itu kita dakwain. Enggak. Nabi itu dalam dakwah ada proses yang tidak bisa beliau ditawar. Itu dalam dakwahnya beliau. Makanya kemudian apa? Beliau tolak. Lalu kemudian turunnya surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Selesai itu? Belum. Lalu kemudian datang kembali, itu kemudian yang ketiga. Hambatan yang ketiga datang kembali. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah ketika mereka sudah bingung menghadapi Rasulullah, akhirnya mereka berkata, sudah gini aja Muhammad, kalau kamu mau, kamu usap aja kepala Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Kamu usap saja kepalanya mereka, kamu usap aja kakinya mereka. Nanti kalau kamu sudah nyusap itu, sudah insya Allah kita temenan aja. Kita temenan. Kamu usap saja. Kalau memang tidak bisa beribadah setahun, sebagaimana dulu pernah kami ajukan penawaran itu, tidak apa-apa. Sudah, kamu sekarang ngusap kakinya Tuhan-Tuhan kami, ngusap saja, ngusap, tidak usah nyembah, ngusap saja. Nanti kemudian kita jadi teman yang akrab. Kita buka surat Al-Isra. Mari kita buka. Supaya tidak ngantuk, dibuka surat Al-Isra. Surat keberapa? 17. Ayat yang ke-72. Dibaca. Ketemu akhi? Ketemu Pak? Surat Al-Isra 73. Dibaca Pak. Terjemahnya aja. Bahasa Inggris ya? Masya Allah ya. Guys. Dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Iya. Ayat yang ke-73 Allah berfirman, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika linaftariya 'alaina ghairahu wa idzal latakhaduka khalila.
Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya mereka itu hampir-hampir memalingkan kamu wahai Muhammad. Artinya gini Bapak dan Ibu, saat itu ketika Nabi diperintahkan oleh mereka, sudah gini aja Muhammad, kalau memang kamu tidak mau jadi raja, kalau kamu tidak mau perempuan, kalau memang kamu tidak mau harta, dan kamu tidak bisa juga nyembah kepada Tuhan kami setahun, sudahlah, tidak apa-apa, sudah kita kurangi saja. Kamu usap itu kaki berhala-berhala kami, kamu usap. Satu riwayat Imam At-Tabari menyebutkan ngusap kepalanya Lata, Uzza, dan Hubal. Kamu usap saja, usap gini aja. Artinya kemudian supaya Nabi setidaknya menghormati. Kamu usap saja, ya. Maka kemudian hampir-hampir Rasulullah SAW itu tergelincir. Hampir-hampir Rasulullah itu kemudian hampir tergelincir. Kenapa? Hampir-hampir Nabi kemudian ingin untuk mengusap itu karena apa? Oh, cuma mengusap saja. Ya. Allah kemudian menyampaikan di dalam ayat itu, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika linaftariya 'alaina ghairahu wa idzal latakhaduka khalila. Kalau sampai kamu wahai Muhammad itu betul-betul melakukan itu, kamu sampai ngusap kepalanya berhala-berhala itu, wa idzal latakhaduka khalila, mereka pasti akan menjadikan kamu itu sebagai teman karib yang sangat mereka cintai. Jadi kalau Nabi saat itu sampai ngusap kepalanya Lata dan Uzza, kata Imam At-Tabari, maka kemudian Nabi betul-betul kemudian akan dijadikan teman yang karib, yang betul-betul mereka senangi dan mereka cintai dari kalangan musyrikun. Tuh, itulah namanya dakwah itu, Masya Allah, godaannya itu genit banget, rayuannya gombal banget, ya. Kenapa? Bukan hanya wanita yang kemudian digoda dengan rayuan dan kemudian dengan rayuan gombal, biangnya gombal. Tapi kemudian dakwah pun ternyata semacam itu. Untuk kemudian apa? Supaya menggoda orang yang menyampaikan kalimat kebenaran, supaya kalimat kebenaran itu tidak istiqomah dia sampaikan. Dan ini terjadi pada Rasul. Lihat bagaimana ayat yang setelahnya, ayat yang ke-74. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Tuh. Allah kemudian mengabadikan lagi bagaimana Allah yang menjaga Nabi Muhammad, meneguhkan, sampai Allah kemudian katakan, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Masya Allah. Ini ayat itu luar biasa. Maka kemudian Allah sampai mengatakan, walaula an sabbatnaka, kalau kami yang bukan meneguhkan kamu wahai Muhammad saat itu, ketika datang rayuan yang sedahsyat itu kepada dirimu, maka kemudian tarkanu ilaihim syai'an qalila, laqad kita, hampir saja kamu itu condong kepada mereka sedikit saja. Walaupun sedikit Allah tidak mau. Makanya Allah sampai mengatakan, kalau bukan kami yang neguhkan, kamu hampir cenderung kepada mereka dengan sesuatu yang sedikit. Lihat bagaimana ketegasan Allah ketika sudah bicara tentang dakwah. Kemudian Allah nutup pada ayat yang ke-75, menunjukkan ketegasan Allah ketika ngajari kepada Muhammad prinsip manhaj atau prinsip dalam dakwah itu tidak bisa ditawar. Bagaimana kemudian yang disampaikan oleh Allah pada ayat yang ke-75. Teruskan lagi. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Dah. Allah sampai tegas, sampai Allah kemudian mengatakan, idzal la'adaknaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau kamu sampai cenderung kepada apa yang mereka sampaikan, tergiur dengan apa yang mereka bujuk, maka sesungguhnya kami akan menimpakan kepadamu siksa di dunia dan siksa sampai mati, dan kamu tidak mendapatkan bagi kami itu penolong bagi kamu. Insyaallah. Inilah puncak yang terakhir sampai kemudian akhirnya Rasulullah kemudian melaksanakan hijrah. Jadi Masya Allah. Jadi tawaran yang kemudian disampaikan oleh orang musyrikun ketika mereka menggoda genit dakwahnya Nabi, sampai diceritakan dan diabadikan oleh Al-Quran, itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, bahwasanya dakwah yang diemban Nabi ketika beliau ingin untuk menjadikan umatnya itu adalah menjadi umat yang mulia, itu penuh dengan ujian dan penuh dengan godaan. Dan puncaknya adalah ini, sampai ketika orang musyrikun merasa, dia merasa apa? Sudah merasa kalah,
Sampai mereka itu menurunkan penawaran mereka. Sudahlah, kalau kamu tidak bisa nyembah Tuhan kami, kamu usap saja kepalanya mereka, kamu usap kakinya. Dan itu sudah cukup bagi kami, insya Allah kami akan mencintai kalian. Tapi ternyata Allah tegas dan mengatakan, tidak boleh. Laula walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau sampai kamu kemudian bukan kami yang meneguhkan wahai Muhammad, maka pasti kamu akan cenderung kepada mereka. Wa idzal adzaqnaka dhi'fal mamat dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kami akan timpakan adab puluhan kali lipat kepada dirimu wahai Muhammad dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan kamu tidak mendapatkan kami menjadi penolong. Masya Allah. Allah tidak pernah loh di dalam ayat yang lainnya bicara tentang masalah adab kepada Nabi kecuali ayat ini. Saking apa? Saking besarnya masalah ini dalam kehidupan di hadapan Allah. Jadi di situ kita paham banyak perkara Pak yang terkadang kita anggap kecil tapi ternyata besar di hadapan Allah. Itu salah satunya ini. Karena Nabi menganggap alah cuma ngusap tok. Itu kan bagi kita, tapi bagi Allah tidak boleh untuk kemudian semacam itu. Makanya Masya Allah, rayuan-rayuan yang selalu kemudian ketika kemudian menyampaikan kalimat kebenaran itu selalu tidak pernah berhenti, dan rayuan itu penuh dengan rayuan penipuan. Sekarang prinsipnya di dalam dakwah itu ada 5. Dan inilah prinsip dakwahnya Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan sunnah. Apa itu yang pertama? Istifa'un ma la yasihu bihi aqdul Islam illa bihi. Menyampaikan sesuatu yang menjadi syarat sahnya keimanan. Ini yang pertama. Syarat sahnya iman itu apa? Akidah, tauhid. Ini yang pertama. Jadi kemudian inti dakwahnya Nabi, dan ini yang kemudian menjadi inti kita di dalam kita nanti menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran, istifa ma la yasihu aqdul Islam illa bihi. Sampaikan. Pertama kali ketika kita menyampaikan kepada umat, ketika mereka tenggelam di dalam kerusakan, ketika mereka terhanyut di dalam penyelewengan, maka yang menyampaikan pertama kali itu adalah sampaikan tentang masalah akidah dan masalah tauhid. Bagaimana iman mereka kepada Allah, iman mereka kepada Rasul, dan bagaimana kewajiban mereka kepada Islam. Ini yang pertama. Ya. Jadi kemudian dakwahnya Nabi tercermin bagaimana dakwah tauhid itu menjadi yang pertama. Ya. Makanya kalau kemudian kita berdakwah, lalu kemudian kita menyampaikan masalah fikih terlebih dahulu, masalah muamalah terlebih dahulu, maka biasanya umat ini tidak akan pernah kuat ketika mendapatkan ombak. Mereka akan lari dari beban dakwah yang berat, dari beban sunnah yang berat, kalau mereka tidak memiliki keterikatan yang kuat antara keyakinan mereka kepada Allah. Itulah yang disebut dengan akidah. Makanya kalau kita mengevaluasi, kita menyampaikan sesuatu, kok tiba-tiba kita sampaikan dia langsung pergi. Introspeksi. Mungkin prinsip kita dalam berdakwah ketika ingin untuk menyembuhkan umat tidak dimulai dari akidah dan tauhid. Akhirnya apa? Umat menjadi rapuh, orang di sekitar kita menjadi lari dari beban dakwah dan beban Islam yang berat ketika mereka tidak punya keterikatan yang kuat antara ia dengan Rabbnya. Ya. Dan ini biasanya tidak dipahami oleh banyak ikhwan dan banyak akhwat. Ketika mereka baru ngaji, merasakan indahnya sunnah, merasakan indahnya kebenaran, mereka kemudian langsung transfer ke rumah dan tanpa memperkenalkan dulu tentang akidahnya, tanpa memperkenalkan dulu tentang tauhidnya, langsung mengenalkan dengan kata-kata sunnah dan bid'ah. Sesuatu yang sifatnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Akhirnya apa? Ketika akidahnya belum tersentuh dan belum kemudian kuat, maka kemudian orang akan lari, bukan karena dia benci kepada kebenaran, tetapi kita yang menjadi delegasi sunnahnya ini gagal untuk ngurutin sebagaimana urutan Nabi ketika beliau berdakwah. Makanya akidah itu, makanya salah satu di antara kitab yang membantu kita kalau kita menyampaikan tentang prinsip dakwah itu apa? Sampaikan dulu tentang al-usul as-salasa, 3 perkara yang pokok. Kewajiban mereka kepada Allah apa, kewajiban mereka kepada Rasul itu apa, dan kewajiban mereka kepada Islam itu apa. Ini 3 dulu. Dan ini kita tanamkan secara terus-menerus. Kenapa? Akidah itu ditanamkan oleh Nabi selama 23 tahun. Itu kepada para sahabat. Apalagi kepada kita yang hari ini umat itu begitu jauh kualitasnya dari para sahabat. Tapi kemudian akidah itu pertama kali. Makanya sampai kita mendapatkan riwayat
dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sampai akidah itu harusnya ditanamkan semenjak kapan? Dari kecil itu ditanamkan akidah. Ditanamkan akidah itu dari kecil. Makanya sampai Rasulullah itu bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi berkata, iftahu ala sibyanikum la ilaha illallah. Iftahu ala sibyanikum la ilaha illallah. Artinya, tolong buka itu pendengaran anakmu itu. Tolong dibuka pendengaran anakmu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak ada fondasi yang paling penting kecuali adalah menanamkan akidah kepada sang anak. Makanya sampai Nabi mengatakan iftahu ala sibyanakum, buka gendang telinga anakmu semenjak kecil, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya sunahnya Kak, kalau kita punya anak semenjak kecil selalu kemudian membacakan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking pentingnya kalimat ini pula sampai kemudian ketika kita mendapati ada anggota kita yang meninggal dunia pun kita kemudian disuruh untuk mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Itulah akidah. Sesuatu yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan kita ketika mengharapkan surganya Allah. Ya, akidah ini penting. Nah, kalau kita tidak memahami ini prosesnya, lalu kemudian kita mengajarkan hal-hal yang lainnya terlebih dahulu, ya jangan kaget. Kalau kemudian kita mendapatkan perlawanan, lalu mendapatkan permusuhan sebelum masanya. Kalau mendapatkan permusuhan setelah kita berikhtiar, itu konsekuensi logis. Tapi kalau kita kadang-kadang kita berdakwah baru menyampaikan satu kata sudah mendapatkan permusuhan, berarti kita ada sesuatu proses yang mungkin kurang benar sampai menjadikan permusuhan itu lebih cepat datang kepada kita daripada waktu yang harusnya masih bisa diundur beberapa waktu ke depannya. Kenapa? Akidahnya tidak ditanamkan pertama kali. Tentunya saya sampaikan ya Pak ya. Hari ini yang hilang dalam kehidupan kita itu luwes kalau kita itu menyampaikan kebenaran. Yang hilang dalam kehidupan dakwah sekarang kita apa sih? Ini ada kaitannya juga. Adalah luwes. Tolonglah kalau kemudian kita itu menyampaikan akidah, menanamkan pemahaman yang benar, membuka hati seseorang supaya dia mudah untuk menerima kebenaran, tolong luwes-luweslah kita ketika kita itu berdakwah. Luwes itu kayak gimana? Ngerti tentang berbagai macam background seseorang ketika dia menerima kebenaran yang kita sampaikan. Karena banyak orang hari ini meninggalkan kebenaran disebabkan apa? Banyak orang yang menepati jalan kebenaran tidak luwes ketika dia itu mendapati jalan kebenaran itu. Ini saya sampaikan kisah ini. Tadi malam juga saya sampaikan di salah satu masjid. Saya sering sampaikan masalah ini, tapi karena masalah ini sangat penting menurut saya. Ada seorang ikhwan yang hari-hari ini dekat dengan saya. Ya dekat sebagaimana yang lainnya. Dia cerita tentang keluarganya dan perjalanan beliau ketika taklim. Dia berkata, saya itu dulunya orang yang trauma dengan kata kajian, Ustaz. Masya Allah ya. Saya mengulang kembali, apa? Trauma dengan kata kajian. Saya baru kali ini tahu ada orang yang trauma dengan kata kajian. Orang itu biasanya trauma dengan ketinggian, gelap, ya, kecoa. Itu biasanya trauma. Ini dia bilang, saya ini trauma dengan kata kajian. Seumur umur saya dakwah itu baru kali ini saya mendengar orang trauma dengan kata kajian. Saya ngomong lah ini ketika antum kan datang ke kajian juga lah, ini beda Ustaz karena sudah mulai paham. Mengalirlah cerita dan tentunya saya sudah minta izin supaya menyampaikan cerita ini menjadi ibrah bagi orang beriman. Dia cerita, saya dulu punya keluarga. Ketika kami kemudian menikah, kami berangkat dari nol, tidak paham agama, penuh dengan maksiat sebelum pernikahan. Wajar sebagaimana orang-orang lain Ustaz. Sampai kemudian perjalanan kami menikah normal, berjalan. Sampai satu waktu Allah memberikan kesempatan hati istri saya tersapa dengan hidayah ilmu lebih dulu daripada saya. Istri saya ikut kajian. Ketika istri saya ikut kajian, maka kemudian Masya Allah, Allah membuka kalbunya, Allah kemudian menyuburkan hatinya. Sampai setiap ilmu betul-betul merubah dirinya secara langsung. Dan dia ingin untuk berubah total, untuk mengganti hari-hari kelam dan hari-hari yang penuh dengan hal yang tidak berguna di masa dulu. Karena dia merasa umur kita tidak terlalu pendek, ayo kita percepat langkah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah.
Percepatan ini wajar didapatkan oleh istrinya, karena istrinya dapat kajian tiap hari. Kalau kita tanya ibu-ibu sekarang itu kan kajiannya full Senin sampai Jumat. Kalau bapak-bapak itu kan Sabtu dan Ahad. Dia full, jadi full tiap hari ikut kajian. Kemudian dia mengganti lingkungan yang dulu yang tidak kemudian bermanfaat, dia ganti dengan lingkungan yang baru. Dia ganti dengan lingkungan yang baru, semangatnya baru. Kemudian mereka saling mengingatkan dan akhirnya Masya Allah, sang akhwat, sang ummahat, karena belum punya putra dan putri, sang ummahat betul-betul dalam keadaan berubah total dari kehidupan sebelumnya. Beda dengan sang suami. Sang suami ibarat kata kakinya tertahan dengan banyak rantai yang membelenggu, yang menjadikan beliau tidak bisa sebagaimana istrinya ketika telah mendapatkan ilmu. Percepatan dia untuk mengganti hari-hari yang kelam tidak sebagaimana istrinya. Ibarat kata istrinya sudah 100 km per jam, beliau baru kemudian 5 km per jam. Ibaratnya pakai Astrea Honda tahun 80. Jadi susah, kebel-kebel kata orang Jawa. Kemudian pelan-pelan. Dan ternyata kan banyak di antara akhwat dan ummahat ketika mereka mendapatkan ilmu, hilang rasa luwes. Kan gitu. Banyak loh ya, semoga sih insya Allah enggak. Insya Allah di sini enggak, yang di sana insya Allah. Tapi yang di sana pindahan dari sini. Mereka terkadang akhwat itu ummahat ketika mendapati sesuatu yang ideal dalam satu majelis ilmu, maka kemudian mereka itu pingin transfer langsung ke rumah. Kan gitu rata-rata. Jadi kemudian transfer di rumah, lalu kemudian siapa yang digugat? Kan enggak bisa, enggak ada anak, yang digugat ya suaminya. Kamu ini imam keluarga. Kamu yang harusnya membawa saya ke surga. Kamu yang harusnya mengajarin saya tentang Quran, dan kamu yang harus ngajarin saya tentang sunnah. Bla 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 bla. Standar ideal yang dia dapatkan di kajian dibawa ke dalam rumahnya. Sampai satu kata saya pernah ngomong, kamu itu harusnya nikah sama ustadz, bukan sama saya. Sampai kemudian seringnya percekcokan terjadi. Percekcokan terjadi, sang istri terus menuntut. Dan istri saya insya Allah bukan orang yang ini Ustaz, insya Allah solihah. Cuma saya tidak mendapatkan kenyamanan ketika dia sudah menjadi solihah. Saya juga tidak ngerti ya, harusnya solihah itu memberikan kenyamanan atau tidak? Harusnya memberikan kenyamanan. Harusnya dia bersabar atau tidak? Sabar. Kayak sabarnya Khadijah itu loh. Ibunda Khadijah itu sabar sebelum Nabi menjadi Rasul loh. Kalau beliau sabar ketika mendapati Nabi sudah menjadi Rasul itu wajar, sudah menjadi Rasul kok. Tapi Nabi lihat sebelum menjadi Rasul, apa yang dilakukan Nabi? Nabi itu ke atas gua malam-malam berhari-hari. Pernah nggak Ibunda Khadijah? Ya Allah, suamiku ngapain kamu ke sana itu? Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Ibunda Khadijah itu luwes orangnya, sangat luwes, samhahnya luar biasa. Itu Ibunda Khadijah. Makanya pernah kan Rasulullah itu kemudian turun sampai kemudian menggigil. Ibunda Khadijah ngomong apa? Tuh kan, pulang-pulang menggigil. Nggak pernah. Kemudian Ibunda Khadijah langsung nyelimutin. Ibunda Khadijah nyari jawaban, kenapa suami saya kok menggigil? Tidak kepada Nabi, tapi kepada Waraqah. Itulah orang yang luwes. Kembali ke cerita tadi. Maka kemudian istrinya terus menggugat, mengkaji terus. Mungkin juga akhirnya dia merasa banyak ilmu. Kan mungkin banyak istri yang ketika dapat ilmu kadang-kadang sombong sama suaminya. Saya tadi belajar tahsin, saya tahu ikhfa. Kamu nggak tahu kan ikhfa apa? Mungkin di sini kita kan nggak ngerti. Insya Allah di sini tidak ada. Jadi kemudian akhirnya cekcok terus sampai Ustadz, setiap kemudian saya ke kantor, saya tuh ngecek istri saya, kamu kajian hari ini, kajian temanya apa? Temanya ini. Kenapa saya nanya tema Ustadz? Karena apa? Pertengkaran saya nanti malam sesuai dengan tema yang dia pelajari hari ini. Wallahi itu orangnya masih hidup di Jakarta. Wallahi itu ada. Jadi pertengkarannya, iya Ustaz, temanya misalkan tema tentang sholat malam gitu ya, indahnya malam. Sudah mas, masih tahajud ini dibahas di rumah ini. Saya bayangin itu antara seakan-akan tidak percaya saya. Itu orang cerita, dia cerita. Sampai kemudian akhirnya saya tidak mampu mempertahankan, kapal itu sudah mulai bocor, ombaknya terlalu besar, bocornya terlalu banyak, dan saya sulit untuk kemudian menutup satu lubang per lubang dari kapal saya yang bocor itu. Kapal itu karam, kemudian tenggelam oleh gelombang yang begitu besar, gagal. Lalu kemudian saya berpisah dengan beliau, lalu kemudian saya akhirnya pasif. Makanya saya kemudian akhirnya benci dengan kalimat kajian. Kenapa?
kajianlah yang merubah istri saya. Masya Allah. Sampai kemudian beberapa lama, sampai kemudian akhirnya beliau mendapatkan kembali hidayah ketika beliau iseng-iseng buka YouTube, kemudian mendengar salah satu kajian, dan akhirnya beliau tergerak untuk mendengar satu, mendengar dua. Kok beda ya dengan apa yang saya lihat dari istri saya? Kemudian mendengar tiga, mendengar empat, dan akhirnya dipertemukan saat itu dengan saya. Dan itulah cerita yang kita ambil menjadi ibrah apa? Ketika kita ngajarkan dakwah, walaupun ngajarkan tauhid, bukan berarti sifat kelewasan itu hilang dalam diri kita ketika mengajarkan kalimat yang semacam ini. Ya, karena inilah yang kemudian kita pahami. Ngajarkan akidah, betul, ngajarkan akidah. Dan ini tidak bisa ditawar, betul. Tapi tolong, kita harus hargai setiap orang karena sesungguhnya mereka berangkat dari tempat pemberangkatan yang berbeda dengan tempat pemberangkatan kita. Ada backgroundnya yang memang sudah didukung keluarga, ada yang memang belum didukung keluarga. Tapi Masya Allah, di situ kita memahami dakwahnya Nabi itu selalu konsisten tentang akidah, menanamkan kepada umat, kepada para sahabat bagaimana hubungan mereka dengan Allah. Jadilah umat itu luar biasa pada zaman itu. Lihat Nabi. Makanya Nabi ketika berdakwah itu fokus kepada akidah dan fokus kepada tauhid. Nabi tidak pernah itu ngutus para sahabat, ayo kalian belajar sana ke Romawi, curi ilmunya Romawi, kenapa kau sampai punya kerajaan besar? Tidak pernah sama sekali. Nabi tidak pernah kemudian mengatakan, ayo kalian pergi ke Persia sana, curi ilmunya orang Persia. Tidak pernah sama sekali. Tapi Nabi fokus mengajarkan kepada sahabat akidah, sampai mereka menjadi umat yang luar biasa, mudah untuk menerima ketentuan syariat, betul-betul merubah kehidupan mereka. Itu disebabkan akidah yang konsisten disampaikan oleh Rasulullah. Dan kita harus paham Pak dan Ibu, tidak ada ilmu yang paling detail ngatur kehidupan kita kecuali akidah dan tauhid. Coba, tidak usah dijawab, karena dijawab saya sedih. Sudah berapa buku akidah yang telah kita lahap dan kita baca dari halaman pertama sampai halaman penutupnya? Kita selalu asyik mendengarkan tema tentang keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Iya, itu betul, itu penting. Kita selalu asyik ketika mendengarkan fikih muamalah, tetapi kita lupa tentang akidah. Sampai-sampai kita kalau mendidik anak saja, yang kita perhatikan itu fikihnya, bukan akidahnya. Coba lihat, orang tua hari ini kalau mereka memiliki dan mendidik anaknya, selalu bangga kalau anaknya bisa adzan, selalu bangga kalau anaknya itu bisa iqamat, selalu bangga ketika anaknya sudah bisa wudhu. Tapi dia lupa mengajarkan yang paling pokok yang mengikat hati dan keyakinan mereka kepada Allah, yaitu adalah urusan akidah mereka kepada Allah. Makanya jangan sampai kita akhirnya kaget. Ngapain kaget? Sampai kita akhirnya mendapati hari ini generasi muda mencari satu orang yang solih begitu sulit, sebagaimana mencari jarum di antara tumpukan jerami. Coba Pak, kita ngelihat SMP sudah berzina. Saya bisa bayangkan itu. Rahim wanita semenjak SMP sudah kena barang najis, dia bawa kuliah, dia bawa SMA, dia bawa sampai nikah. Kalau dia tidak bertobat, air najis itu nempel di rahimnya sampai dia menikah. Kita bisa bayangkan anak kita lalu kemudian menumpahkan airnya pada tempat yang haram semenjak SMP. Dia memberikan barang-barang najis kepada setiap wanita yang dia deketin. Kemudian dia nikah. Kayak apa rusaknya itu? Dan banyak sekali di antara kita yang tidak menyadari itu sudah rusak kehidupan. Kenapa? Akidah tidak pernah diperkenalkan. Maaf ya saya ngomong, kalau ada Pak Guru atau Bu Guru saya minta maaf. Tapi lihat pendidikan agama hari ini. Pendidikan agama SMP dan SMA itu apa? Pendidikan fikih, bukan pendidikan akidah. Yang diajarkan apa? Tolong buka pelajaran SMP. Yakin itu, saya pernah buka. Itu nerangin tentang tata cara syarat sahnya haji dan umrah. Padahal dia haji masih lama banget. Apalagi kalau kemudian dia daftar 50 tahun dia baru kemudian daftar. Tapi kemudian sudah diajarkan syarat sahnya haji di SMP. Bukan itu tidak penting. Tapi kalau nggak menanamkan akidah, apa yang menjadi korban mereka kan? Saya pernah ikut itu seminar Bu Eli Risman. Bukan ikut langsung, tapi lihat di YouTube-nya. Beliau cerita tentang peristiwa anak SMP yang kemudian melakukan tindakan asusila di belakang kelas. Dia menceritakan dalam video itu, Anda tidak tahu, bahwasanya itu dilakukan di kelas, belakang kelas, kata beliau.
Dan kemudian di kamera tersebut, kata beliau, itu pintunya terbuka, nutup, terbuka, nutup. Artinya apa? Ada orang lalu lalang. Dan mereka sudah membuka separuh bajunya di belakang. Kemudian yang disoroti oleh Ibu Risma itu apa? Beliau berkata, kok bisa orang yang lalu lalang tidak ada yang teriak? Berarti itu menunjukkan apa? Wajar dilakukan atau tidak wajar dilakukan? Kalau wajar, ya mereka diam. Kalau tidak wajar, baru mereka teriak kan? Dan itu kemudian terbuka pintu itu. Dan kita bisa bayangkan itu. Kalau kemudian pendidikan akidah tidak pernah mendapatkan perhatian dari kita, maka yang menjadi korban diri kita dan yang menjadi korban itu anak-anak kita. Coba kita bayangkan. Hari yang akan dilewati anak kita, Bapak dan Ibu. Maaf ya, kalau hari ini kita sudah sering merasa, ya Allah lebih baik saya mati, beratnya menjalankan agama. Dihujat, difitnah, tidak pernah berhenti. Maaf ya, 20 tahun itu keadaan itu tidak akan pernah mengecil, tapi semakin membesar. Bedanya fitnah dengan musibah itu apa? Musibah itu datangnya gede, tetapi berangsur mengecil, itu musibah. Tapi kalau fitnah, datangnya gede, dan semakin menggede, dan semakin membesar. Puncaknya, munculnya Dajjal. Kalau kemudian kita tidak kemudian menanamkan akidah, lupa tentang akidah kepada anak-anak kita, ya jangan harapkan hasil yang berlebih kalau kemudian kita nggak pernah memperkenalkan ke dia. Makanya Masya Allah akidah ini menjadi pelajaran yang penting sekali. Bukan hanya untuk keluarga, untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk orang yang kita cintai. Tanamkan dulu akidah benar. Jangan nyampaikan tentang masalah bid'ahnya tahun baru kalau kita belum menyampaikan akidah. Tapi kalau kita sudah menyampaikan akidah, tanamkan itu. Tapi kalau kemudian kita belum menyampaikan akidah secara sempurna, ya jangan kemudian menyampaikan sesuatu yang sifatnya sensitif di mana mereka belum tahu tentang perkara itu karena akidahnya saja belum matang. Bagaimana Ustadz kemudian menyampaikan akidah? Ya kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Baca kitab akidah. Dari awal sampai terakhir, lazimkan, disiplinkan diri untuk menjawab kitab akidah itu kayak apa. Diperbanyak literatur penyakit apa, literatur buku akidah. Diperbanyak literatur orang yang bicara tentang masalah akidah, itu diperbanyak. Supaya kemudian apa? Yang terisi mampu mengisi, yang tak terisi tak mampu mengisi. Dan itu yang kemudian kita lakukan, yaitu adalah memahamkan akidah. Dan kita harus paham, persoalan yang paling detail ngatur kehidupan kita itu persoalan apa sih? Akidah. Apa ada ilmu yang paling detail ngatur kehidupan kita kalau bukan akidah? Sampai pembicaraan kita aja diatur oleh akidah kok. Pembicaraan kita kan diatur akidah. Ngomong besok saya datang, tidak pakai insya Allah, tidak boleh, dosa. Karena kamu menafikan masyiatullah, menafikan kehendak Allah. Akidah. Mengatakan aku cinta kepadamu dengan seluruh segenap jiwa dan ragaku, tidak boleh. Kalau jiwa dan ragamu untuk dia, terus Allah untuk kamu kasih apa? Sisanya, keringatnya. Ya boleh. Sampai sedetail itu sebuah cakupan akidah itu. Sampai begitu lengkap, detail makanya. Makanya Masya Allah, mempelajari akidah, menyampaikan akidah itu merupakan pertama yang kemudian menjadi ciri khasnya dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah masalah akidah. Dan ini tidak bisa ditawar. Makanya kalau kemudian ada daurah, kemudian ada apa, ikut kita pelajari, kita pegang buku. Ayolah pegang buku, ayolah kita mulai belajar itu sistematik gitu loh. Bukan hanya menikmati perjalanan taklim, di sana ada kajian datang, sana kajian datang. Kalau kemudian ditanya sudah berapa lama ikut kajian? 15 tahun Ustaz. Belajar apa saja? Itu yang saya juga nggak ngerti apa saja. Belajar itu sistematik. Marilah kita sistematik. Yang sudah dipelajari mana bukunya dipindah. Oh ini sudah, ini belum. Hafalan Quran mana yang belum dihafal. Ayat-ayat yang prioritas dihafalkan dulu. Jangan kemudian ala adanya, apa adanya dan ala kadarnya ketika belajar. Buku campur aduk jadi situ. Ya, bukunya cuma satu. Ustadz ini di sini, ustadz sana di sini, ustadz ini di sini. Sampai kadang-kadang ketika ditanya sampai mana, muridnya bingung, apalagi ustadznya. Ini belajarnya sampai mana? Padahal ketika kita SD kan rapi. PSPB sendiri, kok PSPB ya? Tua banget ya PSPB sendiri, PMP sendiri, matematika sendiri. Lo itu dulu di SD. Lo sudah tua, sudah punya uang, bisa beli mobil kok, kajian kok satu buku aja. Sampai rumah diletakkan. Nanti mau kajian diambil lagi, catat lagi. Itu sudah mending itu daripada yang tidak bawa
Ya, mending. Kalau yang tidak bawa tulisan itu ada dua, ya, ketinggalan atau daya hafalannya kuat banget. Ayolah berubah. Kajian itu harus sistematik. Akidah, buku akidah, tanya sama Ustadz, Ustadz saya mau belajar akidah, runut. Sesekali tidak usah ikut kajian dulu. Kalau memang kemudian masih sistematik, sesekali libur dulu. Saya libur dulu kajian, saya ikut yang kemudian membaca dulu. Mana yang belum saya hafalin, mana yang belum saya pahami, dipelajari. Tapi tolong jangan mempelajari buku sendirian. Tapi kenapa? Karena kemudian para salaf mengatakan mangkana kitabuhu syaikhuhu kasura khatauhu. Barang siapa yang gurunya itu kitab, maka pasti banyak salahnya. Konsultasi sama ustadznya. Tapi harus ada sistematik. Sistematik itu harus dirubah. Apa yang belum hafal Quran, minimal itu 10 ayat dalam surat Al-Baqarah, atau minimal itu surat Al-Baqarah hafal. Harus kita kaji. Iyalah surat Al-Baqarah. Emang tidak mau apa meninggal bersama surat Al-Baqarah? Masya Allah. Orang yang meninggal bersama surat Al-Baqarah itu pada zaman Nabi didahulukan untuk masuk ke kubur daripada yang tidak hafal surat Al-Baqarah. Bahkan Nabi kalau berjihad, ngirim pasukan untuk berjihad, Nabi tanya siapa? Man yahfad surat Al-Baqarah. Siapa ini yang hafal surat Al-Baqarah? Saya ya Rasulullah, kamu yang jadi imam. Surat Al-Baqarah yang kelak menjadi awan yang melindungi kita kelak pada waktu hari kiamat. Loh, masih kurang itu. Nah, kalau masih kurang saya bingung menggunakan kata-kata apa lagi untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Kalau mampu, hafalin surat Al-Baqarah, ditambah bukan hanya surat 3 yang terakhir saja. Tawadhu itu boleh, tapi dalam masalah harta, tawadhu ilmu tidak boleh. Kenapa yang dihafalkan 3 surat yang terakhir? Saya tawadhu Ustaz. Saya qanaah. Itu bukan qanaah. Qanaah itu masalah harta, bukan masalah ilmu. Ilmu tidak boleh qanaah. Ayolah pelajari kitab akidah dulu dihabiskan. Nanti saya kalau ada yang mau nanya saya sampaikan apa kitab akidah yang dirujuk. Misalkan kitabnya Fathul Majid Syekh At-Tamimi, selesaikan dulu 1. Kemudian kitabnya Syekh Shalih Fauzan, yaitu adalah kitab Tauhid 1, 2, 3. Kemudian pembatal-pembatal keislaman, pelajari 1, selesai. Pelan-pelan, tidak usah banyak-banyak. 1 hari langsung baca 100 halaman, tapi setelah itu libur setahun, tidak usah. 5 hari 5 kali 5 halaman, tapi berubah sistematik gitu loh. Maaf, saya bukan kemudian menafikan bagaimana kesungguhan antum-antum semuanya ketika mencari ilmu, tapi kalau kayak gini terus, sampai kapan kita kemudian akan mempunyai peningkatan? Akhirnya ya gini-gini aja. Padahal kemudian ilmu yang kita pelajari, Masya Allah, harusnya mengalami peningkatan. Wanita pun sama, wanita lebih penting, Pak. Kenapa saya katakan wanita lebih penting? Karena madrasah pertama untuk anak-anak kita adalah istri kita. Moga-moga si istri-istri kita ini kayak putrinya Fatimah, putrinya Imam Malik, Fatimah bintu Malik. Hafal itu hadis yang dihafalkan oleh Imam Malik, Masya Allah. Padahal hadisnya ratusan ribu, matan dengan sanad, Masya Allah ya. Menghafalkan hadis matan aja sudah susah, ini matan sama sanad. Kalau antum-antum kan hadisnya apa? Innamal a'malu sanad doang, matan doang, sanadnya juga ndak hafal. Kalau putrinya Imam Malik itu namanya Fatimah bintu Malik, Masya Allah ribuan itu. Makanya sampai-sampai kalau Imam Malik itu ketika sudah berusia tua, senja beliau masih mendapatkan orang yang nyetor hafalan duduk Imam Malik itu. Di belakangnya itu pintu. Siapa di belakangnya? Fatimah bintu Malik. Fatimah bintu Malik. Jadi kalau kemudian Fatimah itu kemudian setoran hafalan, Imam Malik dengerin. Kadang-kadang beliau tertidur saking letihnya. Maka kemudian putrinya yang memperhatikan di belakang pintu. Yang salah diketok, tok 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 tok. Imam Malik kemudian bangun, salah kamu. Itu Masya Allah. Yang ngetok siapa? Putrinya Imam Malik. Kalau antum yang nyetor, Masya Allah, diketok dari awal sampai akhir. Itu putrinya Imam Malik, Fatimah itu. Belum lagi putrinya Said bin Musayyib. Oh Masya Allah, Said bin Musayyib ini siapa? Oh ustadz besar, bukan ustadz lokal. Ustadz besar, Said bin Musayyib. Seorang tokoh salafus salih. Said bin Musayyib itu punya putri. Dia punya seorang murid namanya Abdullah. Satu waktu Abdullah itu tidak nampak hidungnya selama beberapa hari dalam majelis ilmu. Ditanya sama Said bin Musayyib, kemana saja kamu beberapa hari ini? Istri saya meninggal dunia. Saya ngurus kematiannya, wahai Said guruku. Sudah nikah? Belum. Sudah nikah sama anak saya. Masya Allah. Cari yang ustadz kayak gini tuh susah banget ya. Nikah kamu kemudian sama putri saya tidak punya uang, cuma beberapa dirham, malah cukup itu. Itulah sunnah. Gampang nikah itu, tidak usah berbelit-belit, nggak usah foto pre-wedding.
Lihat ke sana gini gitu, atas bawah, enggak usah. Undangannya susah-susah. Gampang dalam Islam itu. Nikah. Ternyata Abdullah itu muridnya Sa'id bin Musayyib setelah nikah masih bingung dia, enggak percaya kalau dia telah menikahi putri seorang ulama besar. Habis kajian ilmu, habis nikah ditinggal istrinya. Nah Sa'id bin Musayyib bertanya, "Mana Abdullah? Sudah pulang." "Loh gimana? Habis nikahin anak saya ditinggal." Kemudian diantar, "Sudah saya antar kamu." Diantar itu sampai ke rumahnya Abdullah. Ketika sampai di rumahnya Abdullah, diketok pintunya. Abdullah lagi kemudian mempersiapkan untuk makan iftar karena sedang puasa. Kemudian diketok, kemudian Abdullah bertanya di dalam rumah, "Man? Sa'id? Man? Sa'id man? Sa'id bin Musayyib." Dia langsung tahu, tidak ada nama Sa'id bin Musayyib kecuali adalah gurunya sendiri. Kaget dia, dibuka, "Ada apa guruku?" "Loh gimana? Kamu nikahin anak saya, kamu tinggal." Tidak pantas ya seorang laki-laki sendirian ketika melewati malam. Itu banyak fitnahnya. "Dah ini istriku." Masya Allah. Ceritanya di situ Ustaz? Enggak, bukan di situ. Kemudian akhirnya mereka bersama kan. Berapa hari kewajiban laki-laki kalau menikahi gadis? 7 hari. Dia tidak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali bersama istrinya. Makanya kalau ada Ustaz izinnya saya 7 hari tidak ngajar, nah itu dia nikahin gadis. kemudian minta izinnya, berapa hari Ustaz? 3 hari. Oh janda Ustaz nikahnya. Maka kemudian 7 hari. Maka kemudian setelah 7 hari, Masya Allah, setelah 7 hari kemudian Abdullah mempersiapkan kitab-kitabnya, dia akan pergi. Ditanya sama istrinya, putrinya, binti Sa'id itu, ditanya, "Mau kemana wahai suamiku?" "Akan pergi ke majelis ayahmu." "Mau ngapain?" "Nyetor hafalan." "Udah, gini aja, kamu nyetornya sama saya. Semua hadis yang dihafalkan oleh ayah saya hafal semuanya." Masya Allah. Itu namanya ilmu kayak gitu. Ya moga-moga istri kita kayak gitu insya Allah. Kalau enggak, sabar yang banyak wah. Jadi di situ kita memahami pentingnya memahamkan tentang akidah, tauhid. Makanya kemudian diperbanyak literatur kita tentang akidah dan literatur tentang tauhid. Itu tidak boleh kemudian harga tawar, karena inilah yang paling penting dalam kehidupan dakwahnya Rasulullah SAW. Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Apa yang keempat? Apa yang kelima? Sudah mau asar. Ini insya Allah nanti kita bahas lain kali. Tapi kita baru membahas yang pertama, tapi yang paling penting. Berarti kalau memulai dakwah jangan memulai dengan kata bid'ah, jangan memulai dengan kata sunnah, jangan memulai dengan kata batil, tapi mulailah dengan kata iman syirik, iman kufur. Kenapa? Itulah kemudian yang disebut dengan akidah, dan inilah yang menjadi ciri khas dakwahnya Nabi yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar lagi sudah berkumandang adzan. Karena 3 menit lagi insyaallah adzan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada, karena sudah mau dekat waktu adzan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Saya khusnudzon semuanya paham insyaallah. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.